Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham murah yang berkualitas untuk teman-teman tabung dalam 5 tahun ke depan. Di sini untuk harga sahamnya di bawah Rp100.000. Jadi untuk teman-teman yang berpenghasilan UMK bisa menyisihkan Rp500.000 untuk menabung saham-saham murah dan berkualitas ini. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman semua. Untuk yang pertama adalah saham Astra Autopart. Untuk saham Astra ini atau saham dengan kode auto ini, dia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 rutin membagikan dividennya. Dan untuk harganya saat ini berada di harga Rp905 per lembar sahamnya. Jadi teman-teman jika ingin membeli saham ini, itu adalah satu lot, yang dimana satu lot itu adalah 100 lembar, dan dana yang teman-teman butuhkan untuk membeli saham Astra Autopart ini adalah Rp90.500 untuk satu lotnya. Sekilas tentang saham Astra Autopart ini, di sini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi komponen otomotif untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Di sini untuk produk-produknya digunakan di pasar produsen alat asli atau original equipment manufacturer atau disingkat OEM, dan pasar penggantian atau replacement market. Bersama anak perusahaannya seperti PT Menara Terus Makmur, PT FSCM Manufacturing Indonesia, dan PT Federal Izumi Manufacturing. Perusahaan ini memproduksi berbagai komponen otomotif, termasuk mesin presisi, komponen injeksi, komponen injeksi plastik, bagian-bagian penempa, dongkrak mekanik, alat tangan, rantai otomotif dan industri, filter otomotif, dan piston otomotif. Perusahaan juga bergerak dalam perdagangan dan distribusi komponen otomotif bersama anak usahanya, PT Ardendi Jaya Sentosa. Jadi untuk teman-teman yang ingin menabung saham Astra Autopart, bisa menyisihkan uangnya Rp90.500. Harga ini berdasarkan penutupan pada hari Rabu di harga Rp905. Jadi dengan Rp90.500 teman-teman bisa membeli saham Astra Autopart ini dengan target take profitnya di kisaran harga Rp4.640. Jadi di situ range-nya cukup jauh, dan di sini juga saham Astra Autopart ini dari 2015 dan 2020 selalu rutin memberikan dividennya. Itu untuk saham yang pertama. Untuk yang kedua adalah saham Waskita Karya. Di sini untuk saham Waskita Karya pada penutupan hari Rabu kemarin berada di harga Rp660. Jadi teman-teman jika ingin membeli saham ini, teman-teman harus mengeluarkan uang untuk satu lotnya Rp66.000. Di sini untuk saham WSKT atau Waskita Karya ini dari 2015 sampai 2020 membagikan dividen, cuma pada tahun 2018 saham WSKT ini tidak membagikan dividennya. Jadi 2015 membagikan, 16 membagikan, 17 membagikan, 2018 tidak, 19 membagikan, dan 2020 membagikan dividen. Sekilas dari saham Waskita Karya, di sini juga perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri konstruksi. Nah, bisnisnya ini dibagi menjadi konstruksi termasuk konstruksi dan layanan terkait lainnya. Contohnya seperti desain dan pembangunan, layanan konsultasi manajemen, manajemen gedung, fabrikasi bahan dan komponen bangunan, beton percetakan di pabrik, di Cibitung, Pasuruan,
Benoa, Sadang, dan Palembang. Properti yang mencakup konstruksi bangunan perkantoran, perhotelan, apartemen, kondominium. Dan dari energi di sini terkait dengan operasi pembangkit listrik, mini hydro di Sumatera Barat, dan investasi dalam jalan tol. Nah, untuk PT Waskita Karya ini pada tanggal 23 Juni 2014, perusahaan mereka mengumumkan telah membentuk sebuah anak perusahaan baru, yaitu PT Waskita Toll Road. Di sini untuk mengelola proyek-proyek jalan tol di masa depan. Dan untuk target price-nya dalam jangka panjang ini berada di harga kisaran 3.095. Jadi untuk Waskita Karya ini range-nya dari 660 sampai 3.095 sangat jauh. Dan menurut saya Waskita Karya ini, karena kita Indonesia sebagai negara berkembang, otomatis pembangunannya pasti akan sangat memiliki prospek cerah di tahun-tahun mendatang, karena pemerintah akan terus menggenjot pembangunan khususnya infrastruktur di Indonesia. Ini adalah saham yang kedua. Lalu untuk saham yang ketiga ada Global Mediacom atau BMTR. Di sini untuk BMTR, untuk harga penutupan per hari Rabu kemarin di harga 322. Nah, untuk pembagian dividennya, BMTR 2015 membagikan dividen, 2016, 2017, dan 2018 juga membagikan dividen. Dan BMTR 2019 belum membagikan dividen atau tidak, 2020 belum membagikan dividen karena 2020 masih berlangsung. Jadi kita tidak tahu kalau misalnya ada RWPS lagi dan membagikan dividen, mungkin 2020 BMTR akan membagikan dividennya. Tapi melihat kondisi pandemi seperti ini, kemungkinan besar mungkin akan tidak membagikan dividen di 2020. Selanjutnya sekilas tentang saham BMTR atau Global Mediacom Tbk. Di sini merupakan sama berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang bisnis berbasis iklan atau media berbasis iklan. Nah, bisnis inti ini ada yang berbasis iklan yang dioperasikan oleh PT Media Nusantara, Tbk atau MNC, dan ada yang media berbasis pelanggan yang dioperasikan oleh PT MNC Sky Vision, Tbk atau MS Sky. MNC di sini bergerak dalam pengoperasian saluran televisi siaran gratis dan saluran televisi yang disiarkan di televisi berlangganan, serta bisnis lainnya seperti radio, media cetak, dan media daring, manajemen bakat, dan rumah produksi. Sementara MSKI atau PT MNC Sky Vision di sini mengoperasikan sejumlah televisi berlangganan. Nah, perusahaan ini juga bergerak dalam bisnis lain seperti mengoperasikan berita daring atau online news, portal hiburan, serta belanja daring atau online home shopping. Penyedia jasa VSAT atau Very Small Advertising Terminal, dan memasarkan WeChat dan produk jaringan komunikasi sosial daring. Untuk Global Mediacom atau BMTR ini, untuk target price-nya itu berada di kisaran harga 2.550. Range-nya juga sangat jauh dari harganya di 322 pada penutupan Rabu kemarin. Dan kita ketahui juga Bapak Lok Hang juga masuk pada saham ini. Jadi ini adalah termasuk saham yang bagus dengan valuasi yang saat ini tergolong sangat murah. Ini untuk saham yang ketiga. Lalu untuk saham yang keempat ada PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau BJTM. Di sini untuk BJTM pada
penutupan Rabu kemarin berada di harga 565. Jadi untuk satu lotnya itu teman-teman membutuhkan uang 56.500. Untuk BMTR yang tadi, untuk satu lotnya teman-teman cukup dengan 32.200 untuk membeli saham BMTR satu lot. Dan untuk BJTM ini atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini di harga 565 pada penutupan Rabu kemarin. Jadi teman-teman cukup dengan uang 56.500 sudah bisa membeli satu lot saham ini. Di sini untuk BJTM untuk pembagian dividennya dari 2015 sampai 2020 rutin memberikan dividennya. Jadi tidak pernah absen dalam membagikan dividen selama 2015 sampai 2020. Sekilas tentang BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini. Di sini kita tahu ini adalah lembaga keuangan yang berbasis di Indonesia. Di sini termasuk dalam bergerak di bidang layanan perbankan umum yang termasuk kegiatan perbankan yang berprinsip syariah dan kegiatan perbankan konvensional. BJTM ini juga menawarkan deposito tabungan yang terdiri dari deposito berjangka dengan sistem ARO, rekening koran, rekening giro, serta produk keuangan yang berbasis syariah seperti tabungan haji, layanan kredit, dan lain-lain. Jadi untuk target price-nya dari BJTM ini di harga 810. Ini termasuk cukup dekat, jadi jika berhasil di 810 teman-teman bisa take profit dulu, atau teman-teman yang ingin menabungnya bisa, karena BJTM ini kita lihat dari pembagian dividennya dari 2015 sampai 2020 sering membagikan dividennya atau rutin, tidak pernah absen. Dan ini adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi teman-teman bisa dengan 56.500 sudah bisa memiliki saham BJTM ini. Ini adalah saham yang keempat. Untuk yang kelima adalah PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk. Di sini untuk penutupan hari Rabu kemarin di harga 310. Jadi teman-teman cukup dengan uang 31.000 sudah bisa membeli atau memiliki saham agro ini atau PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Sekilas tentang saham agro ini, di sini merupakan bank umum yang berbasis di Indonesia. Kegiatan usaha banknya termasuk tabungan, deposito, giro, pinjaman, menawarkan berbagai fasilitas kredit, layanan investasi, karyawan, fasilitas rumah, dan layanan perbankan lainnya. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga ini merupakan bank yang mempunyai peran penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis di Indonesia. Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan agribisnis sejak berdiri hingga saat ini. Jadi, agro ini lebih berfokus di pembiayaan agribisnis. Perlu teman-teman ketahui, agro ini merupakan anak usaha dari Bank BRI. Untuk target price-nya itu di harga 1.000. Jadi untuk range-nya cukup jauh, 310, penutupan Rabu, dan take profit di 1.000. Untuk pembagian dividen dari agro ini dari 2015 sampai 2019 rutin membagikan dividennya. Sedangkan untuk 2020 Bank BRI Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga ini belum membagikan dividennya. Itu adalah untuk saham yang kelima. Yang terakhir dan yang keenam adalah PT El Nusa Tbk.
Di sini untuk harganya berdasarkan penutupan hari Rabu di kisaran 240. Jadi teman-teman ingin membeli satu lot saham ini itu cuma memerlukan harga atau perlu merogoh kantong teman-teman sebesar Rp24.000 untuk memiliki saham El Nusa ini. Untuk pembagian dividennya dari 2015 sampai 2020, El Nusa ini rutin membagikan dividennya, jadi tidak pernah absen dalam pembagian dividen. Sekilas tentang saham PT El Nusa Tbk, di sini merupakan perusahaan minyak bumi dan gas terbatu yang berbasis di Indonesia. Di sini kegiatan dan struktur bisnisnya dikelompokkan menjadi 3 segmen. Jadi bisnisnya ada 3 segmen. Yang pertama itu layanan operasi hulu gas dan minyak bumi yang terdiri dari layanan geoscience, layanan pengeboran, dan layanan kilang minyak. Lalu yang kedua adalah layanan operasi hilir gas minyak bumi yang menyangkut penyimpanan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk-produk gas dan minyak bumi di Indonesia. Yang ketiga itu layanan dukungan hulu gas dan minyak bumi yang mencakup trading, perdagangan, pipa pelindung, pipa industri minyak atau yang disingkat OCTG, proyek fabrikasi, rancangan bangunan, pengadaan dan konstruksi, manajemen dan dokumentasi data gas dan minyak bumi, serta layanan dukungan lainnya. Di sini PT El Nusa ini memiliki beberapa anak perusahaannya termasuk PT Sigma Cipta Utama, PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi, PT El Nusa Petropin, PT El Nusa Patra Retail, PT Patra Nusa Data. Dan pada tanggal 21 Agustus 2014, perusahaan telah mengumumkan bahwa mereka telah membentuk 2 anak perusahaan baru, yaitu PT El Nusa Oil Field Service dan El Nusa Geoscience Indonesia. Itu adalah sekilas tentang PT El Nusa Tbk. Dan untuk target price-nya berada di harga 728. Jadi penutupan kemarin 240, target price 728. Di sini cukup jauh. Tambah lagi El Nusa ini rutin membagikan dividennya dan tidak pernah absen dari tahun 2015 sampai 2020. Baik, sekian beberapa saham pilihan yang murah di bawah harga 100.000 yang teman-teman bisa tabung selama 5 tahun ke depan atau lebih. Jadi bagi teman-teman yang memiliki gaji UMK, tidak usah pusing karena cukup dengan menyisihkan uang 100.000 sampai 500.000, teman-teman bisa membeli saham-saham tersebut. Di sini saya menyarankan untuk membeli beberapa saham dari sektor yang berbeda. Jadi jangan taruh uang teman-teman atau investasi teman-teman di satu saham yang sama. Sebaiknya pilih 2 atau 3 saham. Atau teman-teman jika punya uang lebih bisa fokus di ke-6-nya. Jika tidak bisa pilih 2 atau 3 saham. Jadi sehingga saat satu saham jatuh, teman-teman ada saham yang bisa mengcover atau menutupi kerugian dari saham yang jatuh tersebut. Tapi untuk saat ini saham-saham tadi itu termasuk valuasi yang cukup murah. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.